Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Salam sejahtera. Kita bertemu kembali di hari Minggu ya. Di hari Minggu pagi, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi pada kelas pagi hari ini. Udah apa ya? Kayak semangat ya kan. Ini kan orang-orang yang terpilih harusnya. Udah minggu, terus pagi-pagi kita belajarnya ya kan. Nah, jadi di pagi hari ini kita akan belajar materi yang ringan. Kalau misal malam, kemarin kan malam-malam atau sore kan kita belajarnya matematika, PK, ya kan. Tapi kalau pagi itu cocoknya yang santai aja dulu ya kan, PBM gitu. Nah, oke. Aku share screen dulu untuk PPT-nya. Nah, udah terlihat harusnya ya teman-teman di device kalian. Oke, sudah ya, sudah terlihat jelas di sini. Sudah Kak? Oke, aman ya. Sip. Nah, bagaimana teman-teman kabar hari ini? Kemarin kan udah selesai pengumuman UTBK ya, pengumuman UTBK, pengumuman SNBP. Kan kalian ada yang ikut SNBP, ada yang mungkin gap year ya kan, ada yang tidak ikut SNBP tapi langsung SNBT gitu. Kira-kira bagaimana nih? Apakah semangat kalian tetap terjaga? Karena ini sudah berapa nih? Sudah Hamin 31 ya nih. Hamin 31 UTBK. Oke, masih semangat ya. Oke, teman-teman. Bagus, bagus. Nah, eh, kita harus bangkit lagi. Jadi kalau teman-teman yang mungkin kemarin ikut SNBT, SNBP dan belum beruntung, tapi nggak apa-apa ya, kita harus bangkit lagi karena itu kan masih apa ya kayak jalur rapot ya kan, yang mana jalur rapot tuh jalur nilai kan nggak ada faktor yang dapat kita menjamin gitu. Meskipun nilainya tinggi atau apa kan hanya pihak prodi dan universitas yang dituju kan yang tahu gitu dalam menyelesaikannya gitu. Nah, sekarang kita yang bisa lakukan eh, harus semangat lagi dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk jalur tesnya. Tapi ingat ya teman-teman, karena SNBT itu jalur tes, mungkin dari teman-teman yang kelas 12 itu saingannya bukan hanya sesama kelas 12, ini bukan udah bukan rahasia lagi kan ya. Saingannya itu bukan cuma kelas 12 tapi ada anak gap year, ada mungkin anak semi gap year yang udah kuliah tapi nyoba lagi gitu kan ya. Nah, jadi harus dimaksimalkan. Oke, nggak perlu trauma, harus semangat karena aku dulu juga ketolak SNBP. Dulu tuh senam PTN ya, dulu senam PTN aku juga ketolak. Jadinya aku keterimanya di jalur tes gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan doa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dimudahkan dalam menyerap materinya dan semoga dimudahkan dalam menggapai apa yang kita inginkan dan cita-citakan. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Nah, jadi kali ini untuk soal pretest tadi udah gue spoiler itu bahas soal dari aku ambil dari UTBK 2023 ya, subtes PBM. Nah, jadi untuk soal yang pertama mari kita bahas di sini untuk soal yang nomor satu. Nah, kalimat berikut perlu dimasukkan dalam bacaan tersebut. Proses itu berlangsung sampai pada tahap tertentu dan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat. Nah, jadi untuk soal, kalau ada pertanyaan kalimat yang mau ditempatkan ya, ditempatkan sebelum kalimat apa, ditempatkan setelah kalimat apa, itu kita perlu membaca terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa ide pokok atau gagasan pokoknya itu seperti apa. Sebentar, ini oke, aku pakai warna hijau. Nah, pertumbuhan zaman mengakibatkan terjadinya berbagai transformasi di berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi di sini ide pokok atau gagasan pokok dari paragraf ini adalah pertumbuhan zaman mengakibatkan terjadinya berbagai transformasi gitu. Dari begitu bank transformasi, salah satunya adalah transformasi budaya. Ini salah satunya ya. Transform budaya merupakan salah satu strategi manusia atau masyarakat di seluruh dunia dalam usahanya melakukan adaptasi terhadap perubahan yang berkembang. Selain itu, nah kalau ada konjungsi selain itu berarti ada pokok, ada hal yang dibicarakan selain
hal yang sebelumnya udah dibicarakan. Misalkan ya, sebelumnya bicarakan A, terus habis itu selain itu, nah berarti ini bisa aja selain dari A ya kan ya, selain dari A. Bisa aja B, C dan seterusnya. Jadi ada hal yang dibicarakan, hal lain yang dibicarakan. Selain itu, transformasi budaya dapat diartikan sebagai proses dialog yang terus-menerus antara kebudayaan lokal dan kebudayaan donor. Oke, proses terjadinya transformasi kebudayaan dapat terjadi juga melalui berbagai macam cara kreatif dan konsisten, kemudian akan mewujudkan bentuk budaya yang baru. Nah, ini tentang kebudayaan itu ya tadi ya. Di sini kalau kita mau menempatkan kalimat proses itu, nah perhatikan kata rujukan ya teman-teman. Kalau ada kata rujukan itu sangat membantu kita untuk mencari ini kiranya lebih cocok ditempatkan di kalimat mana gitu ya. Setelah kalimat mana. Proses itu, nah berarti ini kita harus mencari kalimat yang mengandung kata proses. Nah, ini ada di kalimat mana? Kalimat 5 ya kan ya. Proses terjadinya transformasi kebudayaan dapat terjadi juga melalui, nah ini dapat terjadi juga melalui berbagai macam cara kreatif dan konsisten. Kemudian akan mewujudkan bentuk budaya yang baru. Proses itu berlangsung sampai pada tahap tertentu dan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Adapun bentuk-bentuk, nah ini udah beda ya kan? Ini udah nggak berbicara tentang proses. Nah, artinya kalau kalimatnya ditempatkan setelah kalimat 6 itu salah ya kan? Karena kalimat 6 udah nggak membahas proses. Dia udah ngebahas bentuk-bentuk transformasi budaya. Nah, kalau kalimat 2 tadi nggak ada proses ya, dia masih bahas bank transformasi, contohnya adalah transformasi budaya. Terus transformasi budaya merupakan, ini masih pengertian, jadi setelah kalimat 3 itu masih membahas tentang pengertian budaya, dan kalimat 4 ini dia udah membahas hal yang baru ya. Selain itu, transformasi budaya juga dapat diartikan sebagai proses dialog. Nah, ini ada kata prosesnya, berarti setelah kalimat 4 atau setelah kalimat 5. Nah, kira-kira gimana nih jawabannya? Setelah kalimat 4 atau setelah kalimat 5? Nah, selain itu, transformasi budaya juga dapat diartikan sebagai proses dialog yang terus-menerus antara kebudayaan lokal dan kebudayaan donor. Nah, ini ada bagi dua gitu ya. Proses itu berlangsung sampai pada tahap tertentu dan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Proses terjadinya transformasi kebudayaan dapat terjadi juga. Nah, kalau kalimat 5, ini masih ada kata juga. Ya, kita tahu kan, kalau ada kata juga itu apa artinya, dalam konteks apa? Nah, misalkan gini ya, Hansen membeli sabun eh, dan sampo misalkan. Tak lupa, ia juga membeli beras, gula. Nah, betul, penambahan. Nah, kira-kira proses itu nih setelah kalimat 5 kah yang mengandung juga, atau sebelum kalimat 5 atau setelah kalimat 4 lah ya gitu ya. Oke, wait. Aduh, bentar. Aku coba keep dulu. Ini balik ke sini. Nah, oke. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi benar, untuk juga itu dia termasuk penambahan. Ya, betul, setelah kalimat 4. Jadi tidak cocok kalau dia setelah kalimat 5 gitu ya. Nah, kenapa begitu? Bukan masalah cocok atau enggaknya ya. Ini karena bahasa. Jadi kita perlu memperhatikan apa yang dipakai, kata apa yang dipakai dalam kalimat tersebut. Nah, jadi setelah kalimat 4 ini ya. Selain itu, transformasi budaya juga dapat diartikan sebagai proses dialog. Nah, sini udah bahas proses nih. Nah, proses itu, proses apa? Proses dialog ya kan. Proses itu berlangsung sampai pada tahap tertentu dan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Proses terjadinya transformasi kebudayaan dapat terjadi juga melalui berbagai macam cara kreatif dan seterusnya. Gitu. Oke, nah gimana? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Jadi, yang perlu kita perhatikan penggunaan kata rujukan, karena itu sangat membantu. Kemudian kita perhatikan juga kiranya ada kata-kata yang kayak juga, ya kan, dia penggunaan konjungsi dan sebagainya.
gitu. Kak, berarti yang kalimat 5 itu penjelas ke Kak. Iya, betul. Dia juga termasuk kalimat penambahan dari kalimat sebelumnya, gitu. Oke, gimana? Udah paham, teman-teman? Bisa ketik satu atau ketik aman lah, atau reaction gitu, kalau sudah paham. Paham, Kak, paham. Oke, masih aman lah ya, bahasa Indonesia. Kita lanjut lagi. Nah, semisal teman-teman ada yang ingin ditanyakan, itu langsung, ya, boleh resen atau mau diketik di kolom chat juga boleh. Oke, berikutnya nih. Penggunaan tanda koma yang salah pada kalimat. Nah, ada pada kalimat berapa nih? Tanda koma ya, teman-teman. Kita langsung cek aja. Kalau di sini ada dua, berarti langsung cek nomor dua. Dari begitu bang transformasi, koma, salah satunya adalah transformasi budaya. Nah, ini benar atau salah nih? Ini diawali oleh kata depan. Kalimat yang diawali oleh kata depan itu termasuk unsur kalimat keterangan. Nah, jadi dia itu kalimat keterangan. Oke, ini coba kita perjelas ya. Benar. Kita satu-satu. Ya, dia benar ya. Dari begitu bank transformasi, nah ini dia termasuk keterangan. Oke. Nah, terus salah satunya adalah ini predikat. Salah satunya itu subjek. Transformasi budaya di sini adalah pelengkap. Nah, berarti kalau di antara keterangan dengan subjek itu kita harus menyisipkan tanda koma. Keterangan, koma, subjek, predikat, baru pelengkap gitu kan. Nah, di sini kita cek dulu teman-teman. Kalau misalkan kita aplikasikan ke kalimat lain ya, contohnya gini. eh dari tadi Budi terlihat kebingungan. Nah, kebingungan. Nah, berarti setelah dari tadi di antara keterangan dengan subjek itu kita harus disisipkan tanda koma ya gitu. Budi makan bakso di di kantin misalkan, di kantin. Nah, berarti kalau misalkan kita mau menempatkan keterangan di depan, berarti di kantin, oke, di kantin Budi makan bakso. Oke, gitu ya. Jadi keterangan dulu baru koma, terus subjek, predikat. Di sini berarti objek ini kalau bakso. Ini predikat, ini objek. Gitu ya. Oke, gimana? Paham teman-teman? Jadi setelah keterangan, kalau keterangannya taruh di awal kalimat, berarti di antara keterangan dengan subjek, setelah keterangan itu diberi tanda koma. Nah, jadi nomor dua ini, kalimat nomor dua ini benar, gitu. Terus kalimat nomor tiga, transform budaya merupakan, merupakan ini termasuk predikat ya. Transform budaya subjek merupakan predikat. Salah satu strategi manusia atau masyarakat. Nah, ini maksudnya ke pelengkap di seluruh dunia itu keterangan. Oke, ini nomor tiga itu oke di seluruh dunia dalam usahanya melakukan oke di sini di keterangan ini ada Salah, salah. iya salah ya teman-teman. Ya gini, kenapa bisa salah? Karena dia kan menggunakan kata dalam. Dalam itu yang di sini ya. Jadi dia nggak perlu lah ya, nggak perlu diawali dengan tanda koma gitu. Oke. Di seluruh dunia dalam usahanya melakukan adaptasi. Nah, di sini yang salah, teman-teman. Jadi, transform budaya merupakan salah satu strategi manusia atau masyarakat di seluruh dunia dalam usahanya melakukan adaptasi. Nah, di sini sebelum dalam itu nggak perlu tanda koma. Oke, kalau kita cek di KBBI ya, kira-kira teman-teman tahu nggak dalam itu termasuk termasuk apa gitu? Dia termasuk jenis kata apa? Ini kalau kita cek di KBBI, oke, sebentar. Ini KBBI. Nah, kita cek ya, ketik dalam. Nah, kalau kita ketik dalam, dia termasuk adverbia, ya kan? Yang mana, eh wait. Ada yang adjektiva berarti ini tergantung ini ya. Nah, kalau di
yang tadi, kalimat tadi, itu dia termasuk partikel atau kata depan. Nah, kalau kata depan, sebelum kata depan itu tidak perlu diberi tanda koma. Baru kalau setelah kata depan, kalau misalkan keterangannya ditempatkan di awal tadi, kalau dia termasuk di dalam keterangan, itu baru tanda koma kan, keterangan, koma, subjek. Tapi kalau sebelum kata depan, itu tidak perlu diberi tanda koma gitu ya. Oke, nah udah pada ini, jadi nomor 3 yang salah. Jadi jawabannya yang B. Wait. Nah ini ya, jadi jawabannya yang B. Kalau nomor 4, selain itu, koma, nah ini udah pasti ya. Kalau sudah apa, ketika kita menggunakan konjungsi selain itu di awal kalimat, berarti setelah selain itu diberi koma ya. Ini kan termasuk keterangan jadinya gitu. Konjungsi kan dia termasuk keterangan. Keterangan, koma, transformasi budaya juga dapat. Ini kan udah subjek gitu. Proses terjadinya transformasi kebudayaan dapat terjadi juga melalui berbagai macam cara kreatif dan konsisten, koma, kemudian akan mewujudkan bentuk budaya yang baru. Adapun bentuk-bentuk transformasi budaya itu, koma, antara lain, oke, ini ya, sebelum antara lain, itu pakai koma atau enggak? Sebelum antara lain, sebelum kita menyebutkan rincian, pakai tanda koma atau enggak? Antara lain itu, nah ini ya, gini, bidang yang diminati anak muda, antara lain nih ya, sebelum antara lain dia menggunakan koma. Bidang yang diminati anak muda, koma, antara lain, koma, teknologi informasi dan manajemen gitu. Nah, kalau kita cek di sini, sebelum antara lain itu udah pakai koma, jadi udah benar. Adapun bentuk-bentuk transformasi budaya itu, koma, antara lain akulturasi, koma, asimilasi, koma, dan difusi. Nah, kenapa sebelum dan ini kok diberi tanda koma? Nah, sekarang pindah lagi ya, konteksnya kenapa sebelum dan diberi tanda koma? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa dan ini sebelum dan diberi tanda koma? Karena perincian. Iya, betul. Perincian ya. Perincian itu ada dua kondisi. Kalau perinciannya ada dua unsur, ya kan? Contohnya gini, bakso dan soto, ya kan? Terus berarti kalau sebelum dan nggak perlu koma karena dia hanya dua unsur. Tapi kalau lebih dari dua unsur, baru diberi tanda koma ya. Bakso, misalkan ya Andi membeli bakso, soto, dan Dan ayam geprek. Nah, kira-kira ini benar nggak penulisannya? Udah bener ya, beri apa diberi benar-benar tanda tanda koma sebelum dan. Tapi ini ada yang salah. Salahnya di mana? Karena dia kan kenapa harus pakai kapital? Ayo siapa yang ingat? Ayo. Ya kan? Kan dia kata benda toh, ya kan? Kata benda dan bukan apa namanya? Dia iya termasuk kak. nah, nama jenis ya. Bakso, soto, bakso, soto dan ayam Baik. geprek. Ya kecil ya. Karena dia nggak pakai kapital. Oke. Berarti setelah keterangan itu harus pakai koma ya Kak, kecuali keterangannya yang kalimat. Iya betul. Nah gini, keterangan habis itu subjek. Nah setelah keterangan berarti pakai koma. Gitu ya, keterangan terus subjek. Nah berarti dia harus dipisahkan oleh koma, predikat dan seterusnya. Gitu. Oke, gimana? Udah paham teman-teman nomor 2? Paham kak. Aman ya, kita lanjut lagi. Nah, nomor 3. Kalimat manakah yang merupakan kalimat efektif dari kalimat 5? Kalimat 5, proses terjadinya transformi. Nah, ini nih, apa nih transformi ya? Kebudayaan dapat terjadi juga melalui berbagai macam cara kreatif dan konsisten, kemudian akan mewujudkan bentuk budaya yang baru. Nah, teman-teman tadi yang ngerjain atau yang belum mungkin mau jawab, kira-kira apa nih jawabannya? Kalimat efektif, materi kalimat efektif ya teman-teman. Kalimat efektif itu ada banyak yang perlu kita perhatikan. Pertama, dari penggunaan kata. Dari penggunaan kata,
itu apakah dia sudah baku atau belum ya kan? Dari penggunaan kata itu dia sudah baku atau belum ya kan, sesuai dengan ejaan IED ya kan, atau WEBI ya. WEBI atau KBBI ya. Intinya apakah sudah sesuai dengan pedoman ya kan? Pedoman bahasa Indonesia penulisannya. Terus ternyata ada yang tidak ya kan? Di sini transformi. Transformi ini kan tentu tidak baku ya kan? Transformi itu tidak baku. Yang benar adalah transformasi. Nah, ini ya. Proses transformasi, proses terjadinya transformasi, proses transformasi, transformasi. Oke, kita udah dapat nih satu yang bikin dia tidak efektif. Terus eh apalagi dari segi pola kalimatnya, ya kan, dari segi pola kalimatnya apakah dia udah menerapkan unsur-unsur kalimat yang sesuai, apakah nanti SPO SPOK ya kan, ya SPOK-nya udah bener nggak nih susunannya gitu. Kalau kita cek ya, proses terjadinya transformasi kebudayaan nih ya, terjadinya transformasi kebudayaan dapat terjadi juga melalui berbagai macam cara kreatif dan konsisten. Oke, ini aman ya. Nah, ini terdapat perulangan kata. Berarti pemborosan kata. Nah, jadi kalimat efektif itu kalimat yang eh, mengandung keefektivitasan atau keefektivitasan ya, keefektivitasan atau dia tidak boros gitu ya, kata-kata yang digunakan dia tidak boros. Nah, berarti kita harus mencegah terjadinya perulangan kata. Kalau kita cek dulu di sini ada yang berulang nggak nih, proses terjadinya transformasi ini ya, terjadinya transformasi kebudayaan terjadi melalui, dia terjadi, berarti yang B salah. Proses transformasi kebudayaan dapat terjadi, oke. Proses terjadinya ini ya, terjadinya transformasi kebudayaan dapat terjadi, ini salah. Nah, berarti kita udah mengeliminasi nih antara A, C, atau E jawabannya. Oke, konsisten Kak, ya betul. Terus apa lagi? Proses transformasi dapat terjadi juga. Proses transformasi kebudayaan dapat terjadi. Proses transformasi terjadi melalui berbagai. Oke, di sini proses transformasi dapat terjadi juga oke, melalui berbagai macam cara. Di sini proses terjadi transformasi kebudayaan, proses transformasi kebudayaan. Oke, untuk kalimat 5, kalimat sebelumnya itu sudah membahas tentang transformasi budaya, berarti tentang kebudayaan. Proses transformasi budaya dapat terjadi juga. Nah, juganya ini kan dia berfungsi untuk penambahan. Nah, maka dari itu, ketika dia berfungsi untuk penambahan, kita harusnya tidak perlu menghilangkan. Jadi, jawaban yang benar itu yang A. Proses transformasi dapat terjadi juga melalui ini ya. Proses transformasi dapat terjadi, ini kan predikat juga, ya kan, dapat terjadi juga melalui berbagai macam cara kreatif dan konsisten, koma, ini aman ya ke belakang. Akan mewujudkan, oke, nah ini ya, penggunaan juga sama akan nih. Jadi kan ini kita membuat kalimat tersebut menjadi efektif gitu. Bukan C karena cinta. Jadi emang harus kita cek dulu ya, teman-teman. Nah, ini ya, alasannya ya bukan C karena cinta ya, mana ada alasannya kayak gitu. Oke, ini kan dia penggunaan, ini kita jangan dihilangkan ya. Oke, karena ini kan bukan untuk mencari kalimat inti atau inti kalimat gitu. Terus kalau yang di sini, nah ini apa nih? Udah ada di sini. Proses transformasi terjadi melalui, oke ini ada yang dihapus ya. Oke, iya benar. Jadi jawabannya yang A gitu. Oke, siapa yang masih kurang paham? Saya Kak, Banyak yang paham kah di sini? Oke. Kenapa? Ada yang kurang paham kah? Atau sudah aman teman-teman? Kak, yang juga bukan pemborosan kata Kak yang dapat terjadi juga. Oke, nah ini ya.
Untuk pemborosan kata itu, nah, pemborosan kata itu dia penggunaan kata yang berlebihan dalam kalimat, yang mana dia menjadi tidak efektif dan sulit dipahami. Ini sulit dipahami. Contohnya gini ya, penyebab pemborosan kata itu dia menulis ulang kata kayak tadi ya, terjadinya, terjadi gitu. Menggunakan sinonim pada satu kalimat. Nah, dalam satu kalimat ada kata yang maknanya sama, tapi dia digunakan apa ya? Digunakan semua gitu. Pakai sinonimnya juga menggunakan kata dan penghubung yang tidak perlu, terus kurang referensi, kurang memahami topik yang dibahas, sama kurang memahami kaidah penulisan kalimat yang efektif. Nah, di sini kalau kita cek, kata juga itu bukan termasuk pemborosan atau kalimat yang tidak perlu ya. Jadi di sini itu dia bermakna bermakna banyak ya. Kalau di sini dia bermakna agak lumayan terus sama atau serupa halnya dengan yang lain gini ya, ayahnya pandai, koma, anaknya juga demikian. Nah, berarti kan di sini bukan berarti termasuk kata yang perlu dibuang atau kata yang berlebihan. Enggak, bukan gitu. Contoh kata yang berlebihan, nah, contoh kalimat yang menggunakan kata berlebihan, itu dia biasanya mengandung majas hiperbola. Ya, kalau mengandung majas sudah pasti ya, dia berlebihan. Terus eh, gini nih, wanita berbaju merah itu benar-benar sangat cantik sekali. Nah, sangat sama sekali, ini kan harusnya salah satu aja, sangat cantik atau sangat cantik atau cantik sekali gitu kan. Nah, makanya dia termasuk pleonasme ya, majas yang berlebihan gitu. Oke, selain Delber gimana? Aman teman-teman yang lainnya? Oke, akan juga. Akan ini kan bukan termasuk berlebihan ya, kata yang berlebihan. Oke, aman lanjut Kak, siap. Nah, soal berikutnya, nomor 4. Kalimat manakah yang merupakan kalimat efektif dari kalimat 5? Ini yang tadi gak sih? Oke, oke. Wait. Terus soal yang... Nah, sebentar. Aku kayaknya salah nyalin ini deh. Nah, nomor 3, nomor 4. Oh, alah, kapitalnya salah. Harusnya itu nomor 4 tuh kapitalnya salah ya. Oke, oke, oke. Sip ya. Wait, guys. Aku tadi ketiduran sih. Makanya agak ini, nyiapin linknya mepet-mepet. Oke, sebentar. Aku coba salin dulu. Ini kurang briefing ini. Oke, sebentar ya. Nah, ini baru benar. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, untuk soal nomor 4, kalimat manakah yang penulisan huruf kapitalnya salah? eh Lapar ya, Kak. Berarti katanya juga nggak boleh dihilangkan yang ada pada kalimat, Kak. Oke, ya betul. Nah, ini ya, kalimat manakah yang penulisan huruf kapitalnya salah? Iya, benar. Jawabannya yang A. Kenapa? Apa dulu alasannya? Kenapa kok jawabannya yang A? Ada yang tahu? Indonesia merupakan negara penghasil kopi Arabica dan Robusta. Arabica dan Oke. Robusta, Kak. Iya, betul ya. Ini Reno udah jawab Arabica sama Robusta nama jenis, bukan nama daerah. Oke, ini jenis kopi. Kopi Arabica A kecil harusnya. Oke, betul ya. Nah, berarti teman-teman udah paham nih. Untuk penulisan huruf kapital itu tidak berlaku ketika dia termasuk nama jenis, ya kan? Karena ini kopi Arabica dan Robusta dia kan termasuk jenis kopi, ya kan? Bukan nama daerah gitu. Jadi berbeda. Indonesia merupakan negara penghasil kopi Arabica dan Robusta. Harusnya A kecil ya kan. Arabica dan Robusta. Nah, gitu. Jadi yang A ini jawabannya. Terus Perang Dunia Kedua. Nah, ini nama peristiwa ya. Nama peristiwa atau sejarah itu memang ditulis kapital. Perang Dunia Kedua merupakan peristiwa sejarah yang terjadi pada 1939 sampai 1945. Nah, jadi kalau penulisan tahun itu pada langsung tahunnya nggak apa-apa, ini sudah benar pada tahun
langsung ditulis juga angkanya itu nggak apa-apa juga. Selama masa pandemi, koma, kebun binatang Ragunan. Nah, ini kebun binatang Ragunan. Nah, ini ditulis kapital karena dia termasuk apa? Nama nama diri ya kan, kebun binatang Ragunan. Kalau penulisannya kebun binatang aja, misalkan ya, Delbert pada hari Minggu, Delbert bersama keluarganya mengunjungi kebun binatang. Nah, kalau cuma kebun binatang aja, dia ditulis kecil. Tapi kalau misalkan beda cerita lagi nih, Delbert pada hari Minggu, Delbert dan keluarganya mengunjungi kebun binatang Ragunan. Nah, berarti kebun binatang Ragunan K besar, B besar, R besar. Karena dia termasuk nama identitas ya. Di pasar Minggu ditutup. Pasar Minggu kenapa M-nya besar? Ada yang tahu? Pasar Minggu, P besar, M besar. Ada yang coba jawab? Gak apa-apa guys, ini kalian coba jawab dulu nggak apa-apa gitu. Ya, nama tempat ya, betul ya. Oke, benar Alzar. 6 tahun berlalu, ya betul nama tempat. 6 tahun berlalu, novel Jakarta Sebelum Pagi hadir dengan sampul baru. Oke, Jakarta Sebelum Pagi, J besar, S besar, P besar. Ini kenapa nih? Kok dia kapital? Terus dicetak miring nih, kenapa ya? Ya, karena judul, betul ya. Penulisan judul, nama novel, ya kan, atau judulnya, judul novel itu dicetak miring dan juga diawali kapital karena judul ya. Jakarta Sebelum Pagi. Bener ya. Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini gampang karena dia nama geografi ya kan, nama daerah. Udah pasti K besar, B besar, B besar. Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil timah putih. Gitu. Oke, gimana? Sejauh ini nomor 4 bisa teman-teman paham ya? Paham Kak, paham, paham. Oke, siap-siap. Terus kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Bisa, kata Sinta. Pertambahan jumlah penduduk. Oke, kita baca soalnya. Kalimat 3 perlu disempurnakan dengan cara apa? Pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas industri di sepanjang daerah. Ini kita langsung ke kalimat 3. Pencemaran ini mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan pada masyarakat, terutama Mana Kak? masyarakat yang berada di sekitar daerah aliran sungai yang kesehariannya memanfaatkan sungai tersebut. Kita cek dulu dari yang A dulu ya. Kita cek yang A, mengganti kalimat ini dengan tersebut. Pencemaran ini, pencemaran tersebut. Kira-kira perlu nggak? Apa sama aja? Ini dengan tersebut. Yang A ini kira-kira pencemaran ini mengakibatkan, pencemaran tersebut mengakibatkan, ya itu sama aja ya. Itu kan dia menggunakan apa namanya kata rujukan gitu. Jadi yang A ini ya kita nggak perlu ganti pun nggak masalah gitu. Yang A ini udah benar gitu ya. Kalau yang B, menghilangkan kata pada. Pencemaran ini mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan pada masyarakat. Benar nggak nih kok pakai pada? Salah Kak, Harusnya, salah. oke, oke. Harusnya perlu diganti atau dihilangin aja? Dihilangin ya. Hilangin Kak. Hilangin. Betul. Jawabannya yang B. Ya betul, jawabannya yang B. Jadi pencemaran ini mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di airan di sekitar daerah aliran sungai dan seterusnya lah ya. Nah, di sini kalau kita cek untuk pada, ya kan kita cek di KBBI, oke di sini tadi. Nah, pada itu termasuk kata depan ya. Pada itu termasuk kata depan yang mana dia menunjukkan posisi di atas atau di dalam hubungan atas atau di dalam hubungan dengan, searti dengan, intinya gini, di depan kata benda, kata ganti orang, keterangan waktu. Nah, itu pada. Tapi kalau keterangan tempat bukan pakai pada ya, itu kadang kebalik tuh. Nah, jadi kalau keterangan waktu pakai pada. Oke, gitu ya. Terus di sini kan bukan ya, dia harusnya dihilangin aja kualitas kesehatan masyarakat. Terus menghilangkan kata daerah ya enggak ya. Ini udah udah benar, udah nggak perlu dihilangin. Mengganti kata sekitar dengan beberapa enggak juga. Menambahkan kata bagi setelah terutama enggak juga. Oke, gitu ya. Tapi kenapa aku centang ya? Harusnya nih di X gitu. Oke, aku hapus deh. Nah, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 6. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4 itu adalah mana?
Pencemaran tersebut juga mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai sehingga biota-biota pada sungai akan semakin berkurang. Oke, ini Reino jawabnya yang C. Teman-teman yang lain ada yang mau coba jawab? Pada lagi ya yang dihilangin ya. Akan tuh katanya yang dihilangin. Oke, kalau yang tersebut, pencemaran tersebut, nah ini nggak Bisa perlu juga. dihilangin. Kalau tersebut ini nggak perlu dihilangin, karena dia merujuk ke pencemaran, apa, inti pencemaran nih, potensi pencemaran ya, pada kalimat sebelumnya. Juga, pencemaran tersebut juga mengakibatkan, berarti harusnya sebelumnya ada mengakibatkan. Nah, benar nih, ini bukan bukan yang berlebihan, oke? Kenapa? Dia berfungsi untuk menambahkan akibat lain ya kan? Kalimat tiga dia kan udah menjelaskan pencemaran mengakibatkan apa. Berarti kalimat empat dia nambahin lagi gitu. Oke, berarti ini nggak perlu ya, nggak perlu dihilangin. Terus kalau yang C pada pencemaran tersebut juga mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai sehingga biota-biota pada sungai akan semakin berkurang. Bukan bukan pada ya. Pada itu ya, pada itu ini teman-teman, apa namanya? Dia menunjukkan keterangan waktu. Oke, akan nggak sih kata? Oke. Kalau semakin akan semakin berkurang. Oke, bentar. Wait, wait, wait. Nah, Akan nggak sih, Kak? wait, wait, wait. Aku coba share screen lagi. Di mana? Nah, di sini ada ini ya, pada sama bukan. Nah, kalau kita cek di sini, untuk pada sama akan, kenapa kok jawabannya pada? Gimana dah? Oh, nomor 6. Kenapa kok jawabannya pada? Karena penggunaan pada itu kan setelah itu kan menunjukkan keterangan waktu. Kalau di sini kan sungai, yang mana sungai itu dia merupakan keterangan tempat. Apakah harus diganti di, Kak? Enggak juga, bukan gitu maksudnya. Pencemaran tersebut juga mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai. Rusaknya ekosistem sungai sehingga biota-biota sungai akan semakin berkurang. Jadi yang benar itu kita menghilangkan pada biota-biota sungai akan semakin berkurang. Kita nggak perlu pada gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau akan semakin berkurang, ini bukan pemborosan. Jadi nggak perlu gitu. Nah, misalkan gini, merusaknya ekosistem sungai sehingga biota-biota sungai akan semakin berkurang sekali. Nah, baru itu dia pemborosan. Kalau akan itu masih gitu kayak mau berkurang gitu. Intinya kayak gitu. Dia belum belum menunjukkan bahwa ada tanda-tanda berkurang. Akan berkurang dan semakin berkurang gimana nih? Gak merubah makna, Kak? Gak merubah makna. Gini, semakin berkurang itu artinya kan berkurang terus-menerus. Akan itu kejadian yang mau terjadi. Jadi kalau kita cek di apa namanya KBBI ya, bentar, ini aku share screen. Oke, gini, kita cek lagi di KBBI. Nah, akan akan itu untuk menyatakan sesuatu yang hendak terjadi. Berarti belum terjadi, tapi mau terjadi gitu. Jadi dia bukan pemborosan. Kalau semakin, nah dia udah beda. Dia kata dasarnya makin. Nah, makin itu bertambah, makin bertambah gitu. Kian bertambah atau lebih-lebih gitu. Nah, jadi bukan berarti akan semakin berkurang itu pemburusan kata atau merubah makna. Enggak, kayak gitu. Jadi poin yang ditekankan pada si pembuat soal itu, eh, si pembuat soal, si penulisnya itu adalah ekosistem sungai, biota-biotanya sungai itu makin kurang gitu. Itu akan terjadi maksudnya ya, belum belum terjadi gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi karena adanya pencemaran itu, ya kemungkinan yang terjadi biota-biota sungainya akan semakin berkurang. Gimana? Kegocek teman-teman? Delbert kegocek ya? Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah aman? Aman ya, kata Kina aman. Oke, kita lanjut lagi. Nah,
Aku Kak, oke sip ya. Nah, kita lanjut lagi. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tujuh. Nah, ini ya. Oleh karena itu, koma, titik, 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 titik. Nah, biasanya kalau dalam sebuah paragraf itu iya hati-hati. Setelah penggunaan kata, setelah penggunaan konjungsi oleh karena itu merupakan kesimpulan biasanya. Pernyataan paling tepat untuk melengkapi kalimat tujuh. Oke, kita baca dulu. Pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas industri di sepanjang daerah aliran sungai memberikan dampak dalam perubahan kualitas sungai. Semakin banyak aktivitas industri di sepanjang daerah aliran sungai tersebut, semakin besar pula potensi pencemaran. Ketiga itu, nomor tiga, bahas pencemaran. Keempat, bahas akibat pencemaran juga. Hal ini tentunya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat daerah aliran sungai. Kualitas perekonomian, oke ini bahasnya perekonomian ya. Perekonomian masyarakat di sekitar aliran sungai yang tercemar karena aktivitas industri dan aktivitas manusia juga akan menurun. Nah ini ya, juga akan menurun. Udah pakai juga akan, ini bukan pemborosan. Harus diusahakan, oke. Oleh karena itu harus diusahakan agar kualitas sungai terjaga dengan baik. Oleh karena itu perlu digalakkan program pengendalian aktivitas industri. Oke, ini masih beragam jawabannya, yang C atau yang E. Perlu dibuat program untuk menjaga kelestarian biota sungai. Berkurangnya biota-biota sungai harus menjadi perhatian semua pihak. Kalau yang D ini kurang solutif ya. Jadi yang D ini kurang, perlu dibuat peraturan terkait aktivitas industri di daerah aliran sungai. Oke, ini mayoritas menjawab yang E. BTW, untuk pretestnya itu uh, udah banyak yang jawab ya. Tadi perasaan masih 16 dah. Iya kan? Iya, iya kan. Tadi perasaan udah 16 ya. Sekarang udah banyak. 6. Nah, jadi untuk jawabannya itu sudah bisa dicek ya. Yang mana yang benar. Ini, oke. Untuk, nah ini ya teman-teman. Nomor 7. Nah, nomor 7 itu kita untuk menarik sebuah kesimpulan, kesimpulan itu kan mencakup poin-poin yang ada dalam paragraf tersebut. Artinya dia selaras dengan ide pokoknya lah ya atau apa yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Kalau kita cek nih di kalimat pertama, pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas industri di sepanjang daerah aliran sungai memberikan dampak dalam perubahan kualitas sungai. Ini ya, dampak dalam perubahan kualitas sungai. Itu karena pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas industri. Nah, sekarang di sini kalau yang A harus diusahakan agar kualitas sungai terjaga dengan baik. Apakah kita harus mengusahakan agar kualitas sungai terjaga dengan baik? Itu iya, tapi kurang kurang inilah, kurang apa ya? Kurang sesuai dengan poin pertama nih di kalimat pertama. Perlu digalakkan program pengendalian aktivitas industri. Perlu digalakkan program pengendalian aktivitas. Kalau program pengendalian aktivitas industri itu iya, tapi di sini lebih tepatnya yang E. Perlu dibuat peraturan terkait aktivitas industri ini ya di daerah aliran sungai. Nah ini ya di daerah aliran sungai. Kalau yang ini kan masih apa ya pengendalian aktivitas industri. Dia masih pengendalian aktivitasnya. Tapi kalau yang E dia udah kayak membuat peraturan terkait aktivitas industri di daerah aliran sungai. Jadi khusus gitu, langsung secara khusus atau to the point lah istilahnya. Kalau yang C ini bagus, tapi di sini kan adanya pertambahan jumlah penduduk sama aktivitas industri. Pertambahan jumlah penduduknya di sepanjang daerah aliran sungai ya kan, yang terdampak lah gitu. Jadi fokus utamanya yang ini. Soalnya masalah utamanya kan dari aktivitas industri. Ya betul kata Kina, gitu. Oke, gimana? Sudah paham kira-kira nomor 7? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, tinggal tersisa 3 soal. Mari kita ice breaking dulu. Ini belajarnya udah berapa? Hampir sejam ya. Oke. Udah siap teman-teman? Siapa yang baru mengenal ice breaking di kelas kakak? Jadi sesi ice breaking itu adalah sesi pendinginan lah ya. Kayak kita break bentar. Yuk, sekarang ice breakingnya kita main tebak-tebakan.
Nah, main sinonim. Sekarang padanan ya, padanan itu sinonim. Coba tebak padanan dari browser. Oke, silakan. Langsung jawab ya, langsung jawab di kolom kolom komentar. Ada yang tahu nggak nih padanan dari browser? Ini ada clue-nya Padanan, loh. padanan apa Padanan tadi, itu Kak? padanan itu sinonim, teman-teman. Kata apa? Dia kata lain dari sinonim. Eh, ya elah, sinonim ya. Kocak Ini itu guys. kebencet astaga. Oke, ini kata Alzar peramban, kata Hansen jelajah. Ada lagi padanan sinonim dari browser. Ini loh ada clue-nya, teman-teman. Silakan. Peramban, Rambannya. peramban. Iya, iya. Kalian udah tahu ya. Jadi jawabannya adalah peramban. Ini kan keram nih, keram sama ban, berarti peramban itu. Oke, udah tahu ya cara mainnya ya. Astaga, kena pencet lagi. Ya wes dah, nggak apa dah. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang soal nomor 2, padanan dari kata paste. Kopi, Paste. kopi. Loh, enggak lah. Oh, gambarnya itu clue. Iya, betul. Gambarnya itu clue, teman-teman. Ini Oh, siapa? gambarnya, Kak, gambarnya. Oh, iya, iya. Iya. Terus Reno tempel, Naila tempel. Orang paste yang enggak harian. Bukan gitu cara jawabnya. Ini kan gambar orang nih, paste orang paste. Enggak ya. Tempel. Kata Vivo yang B, bukan bilang ganda. Oke. Jadi jawabannya adalah tempel. Ya, Oke. Siapa yang masih bingung? Masih bingung ini. Apa cara mainnya? Ini kan towel kan? Tempel gitu. Ya wes lah mirip-mirip lah. Terus lanjut lagi. Padanan dari edit. Padanan dari kata edit. Ubah. Ginting. sunting, sunting, sunting. Iya, Syuting. Sunting. Asal jawab. Asal jawab semua dia, Kak. waduh, iya. Nah, ini ya, padanan dari kata edit itu adalah syuting. Hampir ku jawab ginting. Iya, memang orangnya kan ginting, tapi itu kayak clue-nya lah, apa, diplesetin dikit lah ya. Oke, aman ya. Terus lanjut lagi, padanan dari kata scroll. Oke, siapa ini? Ini gambarnya apa ini? Hampir Gambarnya, kabur loh. ini gambarnya lemper ya. Enggak ada yang gambarnya guling. Apa, gambarnya guling. Nah, padanan dari kata scroll itu adalah bir. Oke, bener ya? Ya, betul. Guling, guys. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, sekarang sinonim nih. Ya, sama aja ya. Sinonimnya tanpa dipikir. Ada yang tahu nggak apa jawabannya? Mau siapa ini? Pasti anak meme udah tahu lah ya. Jawab jawab sinonimnya, Komeng. teman-teman. Bukan jawab orangnya ya. Jawab sinonimnya, bukan jawab orangnya. Oke? Tahu ya cara cara mainnya ya. Oke, aku coba jawab nih. Kata Rofilo, kata Rofi lo spontan. Hansen muka siapa ini? Alzar spontan. Uhuy. Komeng komeng. Ini oke. Nah, jadi sinonimnya tanpa dipikir itu adalah spontan. Gitu ya. Terus kita lanjut lagi. Sekarang tebak kata. Berhubungan dengan masak memasak. Ayo, ada clue-nya ini loh. Harusnya bisa ini. Berhubungan dengan masak memasak. Bumbu? Bukan, bukan bumbu jawabannya. Itu Harian, neraca. harian. Ya, yuk, siapa yang tahu? Aduh, ada yang tahu deh ya. Kulkas. Oke, Kuliner. kulit. Astagfirullah. Betul, betul. Ya, betul. Jadi, eh, ini tuh kan gini ya. Lagu siapa itu? Masya Allah. Iya, iya, iya. Yuk. Ya, itu kuli. Terus yang ini kan neraca. Neraca. Berarti apa? Acanya dibuang, berarti kuliner. Oke, betul ya. Jadi jawabannya adalah kuliner. Oke, bukan takaran. Iya, iya takaran tuh gak salah. Tapi kan neraca. Neraca itu timbangan ya yang digunain.
Oke, terus kita sudah selesai. Mari kita lanjut bahas soal lagi. Oke, ya, ntar ice breakingnya di kelas-kelas berikutnya lagi. Oke ya, teman-teman. Dari berapa soal, siapa yang merasa menjawab banyak, paling banyak benarnya? Oke, gitu ya. Sip, sip, sip. Bener nol, nggak apa. Nah, sekarang kita lanjut lagi bahas soal kalimat manakah yang penulisan katanya salah. Kalimat manakah yang penulisan katanya salah? Penulisan kata yang salah mana nih? Mendatangkan kok dua kali, Kak. eh oh, ini satu ya, satu aja ya. Kayaknya aku kena duplikat deh. Nah, ini satu aja. Oke, bukan bukan yang B. Tak spoiler ya, yang B bukan. Ini penulisan kata, teman-teman, bukan bukan kayak pemborosan kata. Penulisan kata, bukan pemborosan kata. Jadi ini anggaplah kalian tidak melihat lah ya, tidak melihat ini pemborosan kata. Oke, gitu. Oh, kirain sengaja Kak, enggak. Kegecek tadi. Iya, maaf ya, kayaknya kelebihan dia penulisnya, ngetiknya. C yang diusingkan, fungsikan. Oke. Penulisan kata yang salah. Oke, kita cek dulu ya. Kalau kita cek di yang A, kalimat A, para mahasiswa udah benar dengan sukarela. Sukarela itu penulisannya digabung, ya. Dia termasuk penulisan yang harus dirangkai, serangkai gitu, menolong para korban longsor. Oke, ini benar. Hujan yang terus-menerus mendatangkan bagi desa itu. Mereka diungsikan ke gedung serbaguna. Serbaguna itu penulisannya udah benar, yang letaknya lebih tinggi. Diungsikan. Oke, kita coba cek di KBBI. Diungsikan. Diungsikan. Nah, ini kata dasarnya adalah fungsi. Nah, fungsi itu termasuk prakategorial dari mengungsi, mengungsikan, pengungsi, sama pengungsian. Nah, jadi kalau diungsikan, dia merupakan kalimat pasif. Mereka diungsikan ke gedung serbaguna yang letaknya lebih tinggi. Dia termasuk kalimat pasif ya. Ada hal yang harus diperhatikan ketika berada di lokasi cagar budaya. Penulisan cagar budaya itu ditulis serangkai atau terpisah. Ada yang tahu? Penulisan cagar budaya itu ditulis terpisah atau digabung. Nah, penulisannya terpisah ya. Cagar budaya itu. Cagar budaya, nah dia ditulisnya terpisah. Terus pertandingan antar sekolah, ini jawabannya yang E, teman-teman. Pertandingan antar sekolah. Nah, kenapa antar sekolah yang salah? Karena penulisan antar sekolah itu harusnya digabung. Wait, oke. Nah, jadi untuk penulisan antar itu ditulis serangkai dengan kalimat dengan kata setelahnya. Jadi serangkai, ditulis serangkai gitu ya. Bentar aku coba hapus dulu yang ini. Ditulis serangkai. Nah, contohnya gini. Antar negara, antar kota, antar sekolah. Nah, jadi dia penulisannya dirangkai atau digabung gitu. Antar sekolah gabung atau dipisah, Kak? Digabung. Oke, gitu ya. Nah, kalau kita cek nih di Oke, kita coba ketik ya. Penulisan kata antar. Nah, penulisan kata antar itu antar tuh yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Nih, contohnya ya. Contohnya adalah antar pulau, antar kota, antar negara, dan sebagainya. Jadi dia merupakan bentuk terikat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan atau lingkungan satu dengan yang lain. Gitu. Oke. Gimana? Bisa? Udah paham teman-teman? Kenapa yang E jawabannya? Paham Kak, paham, paham. Paham ya? Nah, terus kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 9.
kata yang paling tepat untuk apa? Kata yang paling tepat menggantikan kata perbaikan dalam kalimat dua adalah. Nah, di sini kalimat dua itu kata perbaikan ya. PAUD ini dilakukan melalui pemberian pendidikan sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta perbaikan karakter anak. Nah, kata Deka. perbaikan itu kurang apa? Kurang sesuai gitu ya, kurang sesuai. Nah, jadi kita harus menggantikan benar jawabannya yang A, pembinaan gitu ya. Nah, kenapa begitu? Kalau pematangan ini kurang ya dari segi diksi atau bilang kata itu dia kurang, pengembangan itu kurang, pembentukan sama peningkatan itu kurang. Kalau kita cek di apa namanya sesuai konteksnya itu dia lebih ke merujuk ke pembinaan. Karena namanya PAUD ya kan ya, PAUD itu adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan. Nah, ini ya, di awal udah ditekankan bahwa dia lebih ke pembinaan. Jadi jawabannya yang A gitu. Oke, kalau perbaikan ya, kalau kita mau mengganti kata itu kita harus menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Oke, ya boleh teman-teman buat yang udah waktunya mau keluar ya, mau jalan-jalan, boleh silakan. Kalau mau meninggalkan kelas, kita tinggal satu soal lagi karena habis ini aku juga mau jalan-jalan. Oke, hari Minggu itu harus jalan-jalan, Miss. Harus healing. Kita lanjut ya. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti? Nomor 8. Ada yang tahu kalimat inti? Siapa yang tahu kalimat inti? Kalimat inti itu adalah kalimat yang mengandung inti-inti dari setiap unsurnya. Minimal itu mengandung subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Ini paling minimal ya. Kalimat inti itu termasuk kalimat yang sederhana. Nah, ini paling minimal itu subjek sama predikat dan mengandung inti subjek, inti predikat gitu ya. Predikat. Oke, kalau kita cek kalimat 8, Deka, selain dek. memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal sekolah, kegiatan PAUD juga menanamkan kejujuran dan kedisiplinan. Oke, kita coba telisik dari unsur-unsurnya. Ini ya, selain itu kan konjungsi ya, dia diawali dengan konjungsi yang mana ini termasuk keterangan. Kalau yang termasuk keterangan, dia bukan kalimat inti ya. Kalimat inti tidak mengandung unsur keterangan. Kegiatan PAUD, kegiatan PAUD ini termasuk subjek, juga menanamkan. Oke, bentar ya. Juga menanamkan itu termasuk predikat, habis itu kejujuran dan kedisiplinan. Nah, di sini keterangan, subjek, predikat, kejujuran, dan kedisiplinan. Oke. Nah, di sini teman-teman kalimat inti itu adalah kalimat yang minimal mengandung subjek dan predikat. Berarti kegiatan PAUD menanamkan kejujuran dan kedisiplinan. Jadi jawabannya yang B. Kenapa kan kalimat inti kan hanya subjek dan predikat. Kenapa kok objeknya ikut? Karena gini, predikat yang membutuhkan objek atau pelengkap itu Gak juga nyambung. diikutkan, gitu ya. Predikat yang membutuhkan, predikat yang memerlukan objek atau pelengkap itu juga diikut sertakan, gitu. Jika Pema kaki. Oke. Kenapa kok tiba-tiba ke logika matematika ini? Ya, Ini jadi kok benar Bang? ya, Nilai dejavu ya. UGM. Heeh, dejavu ya. Oke, gak apa. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kalau yang di keterangan ini memberikan kesempatan, oh yang A ini salah, udah pasti salah gitu ya. Intinya kalimat yang udah termasuk dalam keterangan itu bukan termasuk kalimat inti. Gitu. Oke, gimana teman-teman? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kakak? Oke, gimana? Sudah paham kira-kira? Kita bertemu lagi di kelas berikutnya. Nanti kakak Paham, Kak. kabarin. Oke. Thank you Kak, thank you. Oh ya, selama bulan puasa, ini kan masih bulan puasa ya. Kalian Kabarin itu lewat mana, Kak? biasanya belajarnya di waktu kapan? Pagi? Pagi masih sekolah nggak ntar? Udah libur.
Kalau udah Tanggal libur 9 kita Kak pagi masuk pagi. ujian. Oh, udah libur ya? Berarti bisa dong tiap hari belajar pagi nih. Bisa, bisa. Tanggal 9 masuk ujian, Kak. Oke, iya iya siap siap. Ya, nanti kita coba vote lagi deh ya. Nah, yuk kita dokumentasi gimana? Mau? Yuk, Boleh, boleh. Boleh, ntar boleh, boleh. biar biar di apa namanya? Biar aku live reportnya nggak berupa ini terus, nggak berupa SSM terus. Yuk, silakan on cam teman-teman. Boleh. Yuk, aku lagi di pos ya. Habis ntar mau pulang. Oke, yuk. Siapa yang belum mandi? Tebak muka siapa yang belum mandi? Gimana, Tuh, gimana? Hansen belum mandi tuh. Ih, Tuh, Hansen belum ih. mandi tuh kan. Hansen. Mana kok Hansen? Hansen mana Hansen? Halo. Wah, Hansen. Oke, yuk aku SS ya teman-teman. Yuk, silakan. Satu, dua, tiga. Oke, slide berikutnya. Oke. Ya, slide berikutnya off cam semua. Oke, dah, nggak apa. Kak, grupnya di mana, Kenapa? Kak? Kenapa? Grup-grup. Oh, kalian belum join grupnya? Belum, Kak. Oke, ini ya. Aku share